Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Shalom. Iya. Walaupun saya sudah mengucapkan ucapan selamat ulang tahun untuk gereja ini di hari ulang tahun ke-29 yang lalu melalui tayangan, tapi izinkanlah saya secara langsung sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun Dia Condrokusumo yang ke-29, satu usia yang matang untuk menikah, matang untuk masuk dalam sebuah keluarga. Jadi yang merasa umur sekian, ya ketahuilah saudara sudah matang untuk menikah. Jadi kalau yang sudah punya pacar, cepat-cepat menikah, ya. Yang belum punya, tambahin doa kepada Tuhan biar cepat dapat jodoh, ya. Setuju? Ya. Ada waktu memang masih, ya. Selama kita masih diberi hidup, kita diberi kesempatan untuk membangun sebuah keluarga. Jadi jangan ada seorang pun yang menyesal, kecewa, aku sebelum masih jomblo, ya nggak usah khawatir, ya. Ada waktunya Tuhan menolong kita semua. Nah, saudara-saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya tujuan keluarga, dan secara khusus pada pagi hari ini saya akan mengambil sebuah tema. Tujuan keluarga adalah membentuk kesatuan yang utuh. Tujuan keluarga adalah membentuk kesatuan yang utuh. Yang saya sampaikan pagi hari ini. Di dalam bukunya seorang yang bernama John Stott, bukan John Scott, ya, tapi John Stott. John Stott itu seorang penginjil, seorang pengkhotbah, tapi juga seorang penulis buku, di mana namanya termasuk di zamannya itu termasuk di dalam 100 orang terkenal atau 100 orang yang punya pengaruh besar di dunia ini. Dia berkata bahwa tujuan daripada sebuah keluarga itu ada 3, dia katakan. Yang pertama adalah beranak cucu, yang pertama, ya. Yang kedua adalah saling menolong atau saling melengkapi, dan yang 3 adalah menjadi satu daging. Tetapi saya tidak akan mengkhotbahkan itu pagi hari ini. Saya tidak akan khotbah mengenai 3 hal daripada tujuan keluarga menurut John Stott. Tetapi saya tertarik dengan tujuan keluarga itu justru berbicara mengenai kesatuan yang utuh. Itu menarik bagi saya. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Saya menemukan paling tidak 4 ayat yang berbicara mengenai membentuk keluarga itu bicara soal kesatuan. Mari kita baca bersama-sama dari 4 ayat itu. Kita baca dari Kejadian 2 ayat 24. Bisa dibantu, ya. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang kedua, kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-5. Matius pasal 19 ayat yang ke-5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dan yang ketiga kita lihat dari Markus pasal 10 ayat yang ke-7. Markus pasal 10 ayat yang ke-7. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan kemudian di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 31. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saya pikir ayat ini sampai ditulis 4 kali, ya. Ini enggak seperti ayat-ayat lain yang berbicara mengenai pernikahan atau berkeluarga. Dan 4 ayat ini berbicara mengenai laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kata bersatu itu yang menarik bagi saya untuk saya renungkan bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Karena bersatu itu berbicara mengenai seperti kalau besi dengan besi itu untuk menyatukan diapakan? Dilas. Ya. Kalau perangko sama kertas diapakan? Dilem. Ya. Jadi bicara bersatu itu seperti itu, saudara-saudara sekalian. Jadi bersatu sampai betul-betul menjadi satu. Tidak bisa dilepaskan. Itu kata bersatu baik di dalam perjanjian lama yang kemudian juga di dalam perjanjian baru. Jadi ada satu ayat di dalam perjanjian lama, saudara-saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 2 tadi. Tapi juga perjanjian baru menuliskan sampai 2 kali di dalam Matius dan di dalam Markus. Satu lagi setelah Yesus diangkat ke surga, yaitu melalui Rasul Paulus menyampaikan itu. Kenapa saya berpikir ini menjadi penting, saudara-saudara sekalian? Satu kali saja firman Allah bicara itu artinya penting. 2 kali lebih penting. Tapi kalau 4 kali jauh lebih penting. Jadi kata bersatu di dalam tujuan keluarga itu menjadi jauh lebih penting daripada apa yang saya sampaikan dari John Stott tadi, 3 daripada tujuan keluarga. Saya nggak mengatakan salah, saudara-saudara sekalian. Saya nggak mengatakan keliru, tapi saya ingin pagi hari ini bicara secara khusus bahwa tujuan keluarga itu bicara mengenai sebuah kesatuan yang utuh, kesatuan yang sungguh-sungguh, dan itu nggak gampang, saudara-saudara sekalian. Itu nggak mudah. Tanpa pertolongan dari para Tuhan, mustahil. Nah, saudara-saudara, semua keluarga itu punya tujuan. Yang Kristen, yang nggak Kristen, bangsa Belanda, bangsa Indonesia, suku Jawa, suku manapun juga, keluarga itu sebetulnya punya tujuan. Ketemuan dulu, setelah ketemuan komitmen, nikah, punya anak, kerja bareng, golek duit, ya toh, mikirin anak-anaknya dididik, mikirin hari tua. Saya kira semua keluarga seperti itu, mau agamanya apa saja, itu yang seringkali disebut sebagai tujuan yang natural, yang alami, ya.
yang alami seperti semua punya tujuan seperti itu. Lah soal tujuannya nyampe atau enggak, ini masing-masing saudara-saudara sekalian. Nah, yuk kita kembali saudara-saudara sekalian. Kita bicara mengenai tujuan keluarga adalah membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, dan saya berharap 5 hal ini nggak terlalu sulit untuk kita tangkap. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, yuk kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tujuan keluarga berbicara mengenai kesatuan yang menjalin hubungan atau persahabatan. Sekali lagi, tujuan keluarga adalah menjalin hubungan atau relasi, ya, antara dua manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam menjalin hubungan itu, saudara-saudara sekalian, firman Allah berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini berbicara tentang siapa? Adam, ya. Adam butuh seorang penolong. Tapi penolong itu, kriteria yang Tuhan berikan adalah menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dalam menjalin hubungan, ya, menjalin hubungan ini bicara soal penolong yang sepadan. Sepadan itu apa gitu? Sejajar tadi kan. Sejajar, sepadan itu. Nek dhuwure 100 swidak ya padha 100 swidake kira-kira gitu, ya. Ini namanya sepadan, saudara-saudara sekalian. Artinya apa, saudara-saudara? Di antara keduanya Allah menginginkan nggak ada yang otoriter satu dengan yang lain. Sama-sama memberikan penghargaan, sama-sama memberikan rasa hormat, sama-sama memberikan saran, nasihat, dan lain sebagainya. Jadi istri boleh kasih saran nggak? Boleh. Suami boleh kasih saran nggak? Boleh juga. Sampai-sampai orang Jawa bilang buju itu sama dengan garwo, ya. Sigarane nyawa podo, nyawa satu di sigar podo, saudara-saudara sekalian. Bahasa Jawa kadang-kadang punya apa pengertian yang dalam, saudara-saudara. Garwo, sigarane nyawa, jadi sepadan, podo, setara, saudara-saudara. Ada keluarga-keluarga, saudara-saudara, wah, istrinya cantik bukan main. Karena cantik, saudara-saudara. Di Tuhan kan istrinya cantik, ya. Semua punya istri yang cantik. Amin. Amin. Nggak ada yang istrinya ganteng. Istrinya cantik, saudara-saudara. Dan tidak ada suami yang berkata di depan istrinya, ibu sebelah itu lebih cantik dari kamu. Ada suami yang ngomong gitu? Gak ada, saudara-saudara sekalian. Istrinya seperti apapun, suami akan berkata, engkau istriku yang paling cantik. Engkau istriku yang paling cantik. Tetapi dengan berkata
lalu dia ditaruh seperti sebuah piala. Piala di mana? Di ruang tamu. Wah, setiap orang yang lihat, istrinya cantik. Dipajang di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Dia merasa istrinya harus dihargai lebih daripada yang lain. Bahkan ada istri yang dipuja-puja, saudara-saudara sekalian. Jaluke opo? Orang duwe ya dutang iki. Praktek-praktek seperti ini sudah menjurus kepada apa? Ketidaksepadanan. Sudah memuja-muja istri, karena itu hati-hati. Yang namanya berhala ya. Itu orang kan biasanya ngomong berhala itu cocok dulu sih nanti batu barangnya. Bukan, saudara-saudara sekalian, itu cuman wujud yang kadang-kadang kita ngomong seperti itu. Tapi berhala itu apa sebetulnya? Sesuatu yang menggantikan Tuhan, itu berhala. Jadi kalau istri kita tempatkan nomor 1 dalam hidup kita, suami kita tempatkan nomor 1 di dalam hidup kita, jauh lebih di atas kita, jadi berhala. Anak kita sanjung-sanjung lebih daripada Tuhan, itu juga berhala. Jadi hati-hati kita bicara mengenai apa? Sepadan. Tuhan memberikan kepada kita suami atau istri yang sepadan, cocok, sesuai dengan atau sama dengan. Ya. Suami naik eksekutif, istri naik ekonomi. Sepadan? Ya. Suami naik eksekutif, istri ya eksekutif. Istri ekonomi, suami juga ekonomi. Lu sing golek duit kan aku sing eksekutif, kowe sing ekonomi, ora iso. Demikian juga sebaliknya, nggak bisa. Wes aku sing ekonomi wae. Mas, panjenengan sing eksekutif, kan panjenengan kepala keluarga, ora iso. Sepadan. Kesatuan di dalam kesepadanan. Ya. Yang kedua, kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua, kesatuan untuk saling mengisi dan melengkapi. Mengisi dan melengkapi. Sebab apa, saudara-saudara? Sejak semula Allah menciptakan manusia itu dalam 2 gender, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kemudian Tuhan membentuk sebuah keluarga dari 2 gender ini menjadi satu, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan.
yang diciptakan oleh Allah dijadikan satu. Nah, saudara-saudara sekalian, dua gender ini memang berbeda satu dengan yang lain. Fisiknya beda, awake beda, ya, modelnya juga beda, kejiwaannya juga beda, saudara-saudara sekalian. Banyak bedanya enggak antara laki-laki dan perempuan? Banyak. Jangan-jangan hampir semuanya berbeda, ya. Model pakaiannya juga berbeda, saudara-saudara sekalian. Walaupun sekarang kadang-kadang orang juga kecelek, ya, kalau lihat dari belakang. Loh, kita lanang jebule wedok, ya. Sebaliknya kita wedok jebule lanang, saudara-saudara sekalian. Tetapi pada hakikatnya Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan yang berbeda itu Tuhan memberikan kepada mereka untuk mereka bersatu, bukan bercerai. Ya. Berbeda itu untuk bersatu, bukan bercerai. Bhinneka Tunggal Ika. Macam-macam perbedaannya, tetapi menjadi satu. Itu kesatuan yang Tuhan ingin ciptakan di dalam keluarga. Beda-beda, tapi Tuhan bilang kau mesti menjadi satu. Jadi jangan ada alasan satu pun yang mengatakan karena kamu nggak cocok sama saya, ya wis, selesai sudah, barbaran. Ini yang seringkali saya sampaikan di kateksasi pranikah. Saya selalu katakan begini, kamu calon suami, kamu calon istri, kamu sudah belajar perbedaannya belum antara kamu dengan kamu, antara calon suami dan calon istri? Kalau engkau belum tahu soal perbedaannya dan engkau bilang sama persis sama saya bilang lebih baik jangan nikah. Percuma. Sebab apa? Sebab nanti mesti ketemu perbedaannya, saudara-saudara sekalian. Coba kalau saudara satu rumah suami istri saja itu mau gosok gigi pakai apa? Odol, ya, sikat sama odol. Kadang-kadang suami sama istri aja mencat odol aja nggak sama, saudara-saudara. Dan itu kalau diusut, kalau dibuat persoalan rame tiap-tiap hari. Yang satu kalau pelotot odol dari ujungnya pelotot, ya, sehingga rapi. Tapi begitu mau ambil lagi, pelototannya kok yang ini tengah-tengah cekecek, ya, pelotot, saudara-saudara, ya. Ini kalau mau bikin masalah terus tiap hari. Ini perbedaan. Belum lagi yang lain-lain, saudara-saudara sekalian. Tapi Tuhan minta kok menjadi satu. Artinya apa? Saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dan ini harus dilakukan kapan? Tiap-tiap hari, saudara-saudara. Tiap-tiap hari harus dilakukan oleh suami istri dalam keluarga, saudara. Gak cuma satu kali tok, besok diulangi lagi, lusa diulangi lagi, untuk tetap saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mengisi perbedaannya. Orang Jawa bilang apa? Tumbuh oleh tutup, ya. Tumbuh oleh tutup, saudara-saudara sekalian. Tumbuh itu ya semacam itu apa? Periuk gitulah, ya. Lalu ada tutupnya. Beda nggak itu antara tumbuh sama tutupnya? Beda jauh, saudara-saudara. Begitu disatukan buat masak, nah enak daripada nggak ada
tutupnya. Itu tumbuh itu tutup. Dan Tuhan persatukan itu, saudara-saudara sekalian. Tuhan ingin yang berbeda itu menjadi satu. Coba pagi hari ini kembali kita renungkan. Rasa ngeyel satu dengan yang lain. Walaupun ngerti itu berbeda, rasanya di hati itu gak kepenak, saudara-saudara. Menerima keperbedaan itu tidak enak. Nah itu namanya saling berkorban. Saling berkorban. Karena gak enak, tetap ditompo, saudara-saudara sekalian. Anduk bareng anduk siji lempar ke tempat tidur, sing siji taruh rapi. Sesuk sing mana saudara-saudara sekalian. Wis ngelus dodo ya toh. Ngelus dodo. Ora apa-apa ngelus dodo terus saudara-saudara sekalian. Karena kita diminta untuk apa? Membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Yang utuh itu mulai awal sampai akhir bicara yang utuh itu sudah. Gak cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, enggak. Kesatuan yang utuh itu sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan bilang jodoh itu untuk selama-lamanya, saudara-saudara sekalian. Enggak ada yang namanya kawin kontrak, itu enggak ada. Tak coba terung-ulang cocok ya lanjut. Orang cocok ya wis enggak ubah. Enggak, saudara-saudara. Kesatuan yang utuh. Saling melengkapi, saling memberi, saling menasihati, saling menerima kekurangan satu dengan yang lain. Yang ketiga, 1 Korintus 7 ayat 3. 1 Korintus 7 ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Saudara-saudara, ini kesatuan untuk saling menikmati. Kesatuan untuk saling menikmati dan menyenangi satu dengan yang lain. Tuhan itu kasih kepada manusia itu luar biasa, saudara-saudara. Tapi seringkali diselewengkan oleh manusia. Saya bicara soal sesuatu 18 tahun ke atas. Ya. Kalau diturunkan lagi boleh 14 tahun ke atas. Masalah seksual, saudara. Ya. Sekarang itu 18 tahun ke atas atau 14 tahun ke atas. Di BPA 14 tahun ke atas ya. 14 tahun ke atas sekarang, bukan 17 tahun ke atas. Masalah seksual, saudara-saudara sekalian. Saya mau tanya kepada saudara, masalah seksual, apalagi secara khusus hubungan seks, itu merupakan anugerah atau merupakan kebutuhan? Ada yang jawab? Anugerah atau kebutuhan? Hah? Bingung harus jawab ini, harus jawab ini, nyatane kok ya ngono ya. Kalau itu kebutuhan, saudara-saudara, harus dipenuhi loh. Kalau namanya kebutuhan. Nah, saya kira orang dibujuk dipenuhi di mana? Itu kalau kita bicara masalah seks itu kebutuhan. Orang senang bicara mengenai seks adalah kebutuhan. Senang, saudara-saudara sekalian. Oh, kebutuhan bagaimana?
bicara pagi hari ini, persoalan seks itu bukan kebutuhan. Kalaupun kebutuhan itu bukan nomor satu. Ya. Bicara seks itu adalah anugerah dari Tuhan. Ini anugerah, saudara-saudara. Jadi kalau kita bicara seksual, kita bicara itu anugerah, dijaga dengan baik, disyukuri dengan tenang. Sebab kalau kita taruh sebagai kebutuhan, apalagi kebutuhan utama, rusak kabeh dunia, saudara-saudara. Iya toh? Betul nggak? Tapi kalau ini adalah anugerah, saudara-saudara sekalian, kita bisa menerima dan melakukan itu dalam koridor Allah. Dalam koridor ini benar apa salah? Ini dalam koridor dosa atau bukan? Alhamdulillah. Saya ingin bawa saudara-saudara sekalian ini katakan para saudara-saudara, perkara seksual itu adalah anugerah, kita syukuri. Dan bicara soal seksual, saudara-saudara sekalian, dalam Kejadian pasal yang kedua, saudara-saudara, dan juga di dalam Kejadian pasal 1, saudara-saudara, bicara Tuhan itu memberkati Adam dan Hawa dulu, baru mereka dipersatukan. Adam dan Hawa diberkati dulu, baru dipersatukan. Bukan dipersatukan dulu lalu diberkati. Ya. Demikian juga membentuk keluarga, diberkati dulu atau melakukan dulu? Ya? Diberkati dulu, diberkati dulu di sini, baru melakukan. Bukan diberkati tapi sudah melakukan. Pendeta ini ngerti, saudara-saudara sekalian. Ini mau memberkati manten, tapi pendeta ini ngerti nih sudah melakukan. Ya wis sembuh. Caranya pendeta siji-siji, satu dengan yang lain, saudara-saudara. Dan itu biasanya di hari terakhir kateksasi pranikah. Itu satu persatu ditanya oleh Pak Pendeta, ditanya 4 mata. Pertanyaannya adalah, udah hubungan belum? Belum Pak Pendeta. Puji Tuhan. Lalu dia mengaku belum, ya urusannya dengan Tuhan. Ngomong belum tapi sudah, urusannya dengan Tuhan. Semua berkata belum, ada diberkati. Hamba Tuhan sepenuhnya memberkati. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Baru kemudian Adam dan Hawa menjadi suami istri. Dunia berkata, biasa Pak Pendeta sekarang ini, Pak Pendeta. Ya. Biasanya sekarang itu kalau pada pacaran gitu tuh kasih apa dulu? Perskot dulu. Kasih uang muka dulu. Kasih tanda jadi dulu. Biarin. Dunia berkata seperti itu. Tetapi kita bicara saudara-saudara sekalian, tujuan keluarga dalam koridor kekristenan. Saudara-saudara yang mau menikah, ya jangan hubungan dulu sebelum diberkati. Amin. Nah setelah diberkati suami istri, hubungan itu adalah anugerah. Karena itu bukan cuma disyukuri, tapi dijaga betul-betul.
Firman Tuhan banyak berbicara perzinahan, ya, percabulan. Ya. Percabulan itu berbicara mengenai dua orang laki perempuan yang belum menikah sudah melakukan itu percabulan maksudnya. Tapi kalau sudah suami istri berhubungan dengan di luar suami istri itu perzinahan. Seksual menjadi anugerah menghindari itu semua. Menghindari itu semua. Sehingga saudara-saudara sekalian, persoalan seksual itu merupakan juga sebuah kesatuan yang utuh, yang firman Tuhan katakan menjadi satu daging, ya, menjadi satu tubuh, menjadi satu daging. Disyukuri saudara-saudara sekalian, dinikmati itu. Ini yang sepuh-sepuh, halo, ya masih bisa menikmati, amin. Yang sepuh-sepuh masih bisa menikmati, itu anugerah daripada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Itu anugerah daripada Tuhan yang sampai kematian memisahkan. Keempat, saudara-saudara, kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Kesatuan untuk mendapatkan keturunan. Nah, ini juga menjadi tujuan keluarga, saudara-saudara. Kesatuan untuk mendapatkan keturunan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, ya toh? Allah memberkati dulu atau ngomong beranak cuculah? Memberkati dulu toh? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Luar biasa ayat ini, saudara-saudara. Luar biasanya apa? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, beranak cuculah dan bertambah banyak. Pada waktu saya membaca, saya geleng-geleng kepala. Wah, luar biasanya Tuhan. Saya membaca satu artikel, saudara-saudara, bahwa seorang laki-laki yang mengeluarkan sperma, ya, itu sperma itu terdiri bisa sampai 450 juta sperma. Bayangin, sekali keluar itu berapa? 450 juta isinya. Dan kemudian yang perempuan setelah masa menstruasi, ya, setelah masa apa? Ya, setelah masa puber ke atas, setiap bulan itu menghasilkan 450, sekitar 450 ribu bakal telur, satu bulan. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, kalau satu bulan ini nggak ketemu sama salah satu daripada 450 juta tadi, salah satu nggak ketemu, saudara-saudara, makalah jadi apa namanya, datang bulan. Tapi kalau dalam waktu itu ketemu salah satu daripada 450 juta, ketemu dengan salah satu dari 400.000 tadi, jadilah apa? Calon anak, saudara-saudara. Luar biasa. Tuhan berikan kepada kita seperti itu.
Artinya apa? Keluarga membentuk sebuah kesatuan ini bukan bicara soal suami istri tok, tapi juga bicara soal anak. Bahwa anak atau anak-anak yang kita miliki itu adalah anugerah yang luar biasa. Jadi sebagai orang tua, didiklah anak dengan betul, sayangilah anak dengan betul. Karena apa? Nggak gampang itu jadi anak ternyata, saudara-saudara. Ternyata nggak gampang itu jadi anak-anak. Walaupun saya sering kali kelakar seorang namanya Sabiono, saudara-saudara. Oh disabi kok ono, saudara-saudara. Kok kita gampang tuh, gampang temen. Padahal kalau saya sampaikan tadi 450 juta, salah satu bisa ketemu sama salah satu dari 400.000 itu baru bisa jadi anak-anak adalah anugerah yang daripada Tuhan. Sayangilah, didiklah mereka untuk takut kepada Tuhan, untuk menjadi anak-anak kita yang berhasil. Jangan anak nakal sedikit, kowe iku anake sapa? Memangnya anak tonggo, saudara-saudara. Lu kowe kok nakal iku niru sapa? Saudara-saudara, anak kita bagaimanapun juga anugerah daripada Tuhan. Amin. Yuk kita sayangi anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita dengan baik. Kita perjuangkan anak-anak kita dengan sungguh-sungguh, karena itu menjadi bagian daripada tujuan keluarga, membentuk kesatuan yang utuh, bukan cuma suami istri tapi juga anak-anak. Sebab bicara soal keluarga kan cuma bukan suami istri, termasuk anak-anak. Dan yang belum dikaruniai anak tetap memohon kepada Tuhan. Sebab apa? Ada atau tidak anak, tidak ada anak itu adalah anugerah, karunia daripada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti punya rancangan yang lebih indah daripada apa yang kita rancangkan. Dan yang terakhir, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang kelima, yang terakhir, bicara apa saudara-saudara sekalian? Tujuan keluarga adalah membentuk kesatuan di dalam menampilkan citra Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah segambar, serupa dengan Tuhan. Lah kita yang diciptakan seperti itu, biar orang yang melihat kita itu melihat Tuhan gitu loh. Orang yang melihat kita, dia itu melihat Tuhan. Ini namanya apa? Menampilkan citranya Tuhan. Yo Pak, besok bapaknya memang koyo ngono. Itu menampilkan citra bapaknya. Jadi kalau anak ini citranya jelek, bapaknya juga katut, saudara-saudara sekalian ya. Nah kalau citra kita jelek, Tuhan juga katut jelek. Jari ini anaknya Tuhan Yesus. Lah kok kaya ngono lah ya.
Jadi kan tidak menampilkan citra Tuhan. Nah, keluarga sebagai lembaga yang dibentuk oleh Tuhan itu punya tujuan. Termasuk tujuannya Tuhan, yaitu merefleksikan, menampilkan, menunjukkan nilu Tuhan itu seperti ini. Hidup kita orang karu-karuan enggak menampilkan. Karena itu kita beribadah tiap minggu. Untuk apa? Membentuk citra salah satunya. Ya toh? Membentuk citra salah satunya. Jadi bukan cuma ibadah itu minggu datang, habis itu pulang terus baru. Enggak, saudara-saudara. Di dalam ibadah itu sebetulnya ada pembentukan. Pembentukan kita ini semakin hari, kata Rasul Paulus, semakin sempurna. Amin. Semakin hari semakin sempurna. Seperti apa? Seperti Kristus. Amin. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Jadi memang kalau kita bicara soal tujuan keluarga di dalam kekristenan itu nggak gampang, itu nggak enteng, saudara-saudara. Beratnya nggak 4 kali, saudara, sekali. Berat sekali, saudara-saudara, berat sekali. Tapi ya ini kemauan Tuhan. Kita mesti mengejar, kita mesti berusaha. Nah, caranya berusaha bagaimana? Tiap firman Tuhan yang kita terima, kita amini, yuk kita lakukan. Ya. Besok lagi kita terima firman Tuhan, kita amini, yuk kita lakukan. Nah, sepanjang kita tidak melakukan firman Tuhan, cuma bicara amin, 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 tapi nggak dilakukan, pembentukan yang berasal dari para Allah lewat kebenaran firman Tuhan tidak bakal terjadi. Tapi setiap firman yang kita amini, kita lakukan, kita terapkan, disitulah kita bersama-sama membentuk keluarga yang apa, saudara-saudara sekalian, yang terus membentuk kesatuan secara apa? Secara utuh. Karena itu pembentukan ini terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, secara khusus sebagai keluarga Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Dalam Tuhan, semuanya sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Kami gembala jemaat, majelis dan juga seluruh jemaat GIA Condorokusumo mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Joko yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita semua di tempat ini, sehingga kita semua boleh mendapatkan berkat dari hambanya. Nah, Tuhan sendiri yang akan memberkati Bapak semakin hari semakin luar biasa dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Titip salam ya Pak untuk jemaat di sana. Tuhan terus pakai Bapak, luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu semua kita akan melihat menyimak warta gereja. Untuk nanti kebaktian kedua masih ada, yaitu jam 17, pujian oleh Ibu Sugeng dan juga Diaken Suhati dan juga Ibu Ana Sarwati. LCD oleh Saudari Lauda, firman Tuhan oleh Pendeta Samuel Pio Utomo dan juga musik Saudari Bineke, Bapak Danu dan Saudara Dian. Untuk kebaktian minggu depan, Bapak Ibu bisa lihat di warta maupun di HP ya. Jadi tidak usah saya bacakan. Saya akan membacakan saja untuk mengingatkan kalau nanti minggu nanti setelah ibadah ini JKK Joy Kid Kingdom akan mengadakan ibadah offline. Bapak Ibu boleh mengajak putra putri bahkan cucunya
untuk beribadah bersama-sama sekolah minggu di tempat ini jam 9 sampai jam 10. Kemudian nanti juga sore ada ibadah gaji, ya, fellowship. Ingat anak-anak muda, ini jam 19 ya. Kemudian hari Selasanya jam 18.30 ibadah doa malam. Petugasnya yaitu Ibu Sugeng. Rabunya ibadah offline, yaitu ibadah PWK jam 17. Pujian Ibu Listiawati, musik Pendeta Samuel, firman Tuhan oleh Ibu Sri Wuryani, maaf ya Bu ya, Ibu Aris, lebih dikenal Ibu Aris ya kalau di sini. Ibu Aris itu adalah Ibu Wuryani. Doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Ana Saryati. Kamisnya juga ibadah persekutuan pria, offline juga, sama dengan wanita ya. Pujiannya akan dilayani oleh Bapak Lukas Purwanto, musik Bapak Budi, firman Tuhan oleh Bapak Andreas Chandra, doa syafaat oleh Bapak Sudarto. Hari Jumat online, yaitu firman Tuhan akan dilayani oleh Diaken Kristiana SW. Hari Sabtunya ada persekutuan doa pagi yang firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Wiji Lestari. Kita akan melihat laporan kas pembangunan tahap ketiga, saldo per 14 November 2020 sebesar Rp89.930. Ya. Warta khusus minggu depan merupakan minggu keempat di bulan November. Oleh karena itu, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian. Bisa dipikir-pikir dulu di rumah. Saya akan memberikan kesaksian apa untuk ibadah besok. Ya, kita bersama-sama bisa mendengarkan. Kiranya berkat yang Bapak Ibu terima boleh disampaikan kepada jemaat di tempat ini, sehingga kita semua boleh merasakan juga apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu melalui kesaksian. Kemudian gereja kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudari untuk memberikan yang mau, yang rindu, yang mau. Mungkin semuanya mau ya. Ya, kita doakan supaya kita semua bisa diberkati Tuhan dan rindu untuk memberi ya. Untuk acara Natal, tutup tahun ya. Mungkin ada berkat ya, kita doakan supaya pekerjaan Bapak Ibu luar biasa ya. Sehingga mungkin ada kerinduan ingin memberi, boleh jenengan semua mengambil amplop di belakang ada tulisannya, yaitu untuk Natal atau tutup tahun ya. Kalau tidak ada, pakai amplop biasa dituliskan juga boleh. Nanti dimasukkan ke kotak sini juga nggak apa-apa karena memang masih belum ada ya. Kalau enggak diberikan kepada panitia hari baru, titip gitu boleh. Oke. Untuk laporan persepuluhan Minggu 8 November 2020 yaitu sebesar Rp21.105.800.
Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan saudara persembahan perpuluhan. Yakin dan percaya berkat Tuhan selalu melimpah, hidup kita tidak kekurangan, bahkan berlimpah dalam Tuhan. Terima kasih. Kiranya pengumuman cukup sekian, Tuhan memberkati. Ya, shalom. Ada tambahan saja. Saya tidak mau berpolitik, tetapi informasi ini penting buat teman-teman, mungkin ada yang belum tahu. Jadi untuk pilkada di Jawa Tengah itu calon wali kotanya musuhnya itu kotak kosong. Ya, musuhnya itu kotak kosong. Ya, wali kota Semarang, maaf ya. Jadi wali kota Semarang ini Pak Hendy mencalonkan lagi dan musuhnya itu kotak kosong, artinya nggak ada orangnya gitu ya. Jadi nanti di kotak TPS itu hanya fotonya Pak Hendy dengan Bu Ita, sebelahnya itu kotak kosong, ya, kotak dan nggak ada isinya begitu ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir ya sudahlah pasti Pak Hendy menang, sehingga kita tidak datang ke TPS. Kita berpikir bahwa ya sudahlah, laus calonnya mung siji ya wis gitu ya, ngapain kita susah-susah datang ke TPS. Tetapi rupanya nanti kalau salah tolong direvisi ya Pak Wawan, ini yang lebih paham ya. Rupanya kalau nanti perhitungan suara itu Pak Hendy kalah dengan kotak kosong, itu mungkin ya, jadi suaranya Pak Hendy misalnya 49%, tetapi suara yang kotak kosong tadi hanya 51% katakanlah, berarti Pak Hendy ini kalah ya. Lah maka kalau kalah bagaimana? Kalau kalah itu maka akan ada orang yang akan memimpin Semarang, tiap tahun akan berganti gitu ya. Itu yang saya tahu ya. Nah, saya tidak meminta Anda untuk memilih salah satu kotak kosong atau Pak Hendy, tidak. Tetapi intinya adalah kita perlu untuk datang ya, untuk memberikan suara kita ya. Monggo mau kotak kosong ya silahkan, mau Pak Hendy silahkan ya. Tadi sudah didoakan Bu Paulina, siapapun pasti Tuhan pakai. Tetapi ada kepentingan, keharusan, kewajiban kita sebagai warga negara untuk memberikan suara kita ya. Jadi jangan dipikir karena wah calonnya cuma satu ya saya tidak usah datang ya, tidak apa-apa pasti menang, belum tentu ya. Jadi sekali lagi silahkan pikirkan baik mau milih yang mana, tapi saran saya datanglah ya ke TPS, itu kewajiban kita ya, mau nyoblos tok gitu ya. Dan saya juga dapat informasi dari wali kota juga bahwa sudah ada prosedur anti covid juga ya. Jadi mulai dari biasanya kan tinta itu dicelup ya, sekarang ini ditetes contohnya begitu, nanti kita disediani sarung tangan dan lain sebagainya. Intinya mereka sudah pikirkan bagaimana prosedur yang tepat gitu ya. Jadi jangan khawatir, saya sih mendorong kita datang ke TPS, berikan suara kita, silahkan mau milih yang mana, monggo kerso ya. Dan yang kedua, apakah Mbak Kris datang? Tidak datang ya? Ya, kita akan tutup di dalam doa ibadah ini, tapi saya mau mengajak kita berdoa untuk Mbak Kris dan juga Mas Danu ya, Mas Danu ya, karena mereka berdua ini sedang dalam isolasi mandiri ya. Jangan dipikir wah ini gimana ya. Kalau Pak Danus terakhir saya ngobrol dengan beliau memang belum ada hasil ya, belum ada hasil, tapi beliau di rumah untuk isolasi mandiri. Mbak Kris juga sama ya. Saya sih mau kita berdoa supaya mereka berdua juga diberikan damai sejahtera, tidak kemerungsung, tidak kebanyakan khawatir, kok malah loro tenan ya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk Mbak Kris dan Danu dan juga untuk menutup ibadah kita.